bangsat. Kalau yang namanya pertandingan kayak gini, tim lo merasa dirugikan, lo pasti protes anjing. Iya benar. Pasti protes, mau nyerang IG wasit, ketua FIFA atau PSSI, pasti diserang anjing. Bukan berarti kita SDM rendah, tolol. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, podcast yang bahas sepak bola dunia, dan kali ini kita akan bahas Indonesia yang masih bertanding di AFC U23 ya, yang akan memperebutkan posisi peringkat 3 melawan Irak. Nice. Dan seperti biasa kalau gua atau kita bahas timnas, kita akan mengundang Pak RT. Famo. Dan juga ada Bang Bara dan Reza juga ya, duo kembar yang memakai jersey yang sama. Anak saya nih. Oh iya, ini akhirnya ya. Baru muncul di episode Indonesia ya. Yap. Kemarin Pak habis pacaran di ini ya. Gandaria belakang sih. Dan kali ini kita ditemani oleh background mahakarya dari Bang Bara yang sangat luar biasa. Ini viral ini kemarin. Viral ya? Berapa ratus ribu like Bang? 100.000-an lah. 100.000-an? Reach-nya yang paling banyak ya. Hampir sejuta. Hampir 900 ya udah. Ini di kalangan sepak bola dari FYP maksudnya. Ini kalau NFT udah mahal ini. Iya benar. Lu tau cara naruhnya nggak? Gue taruh NFT aja ya. Gue juga nggak tahu lagi cara darahnya. Oh tanya sama DRX. NFT. Oke. Nah, sebelum gua melanjutkan episode kali ini, mau ngasih tahu dulu kita ada acara mini soccer tanggal 10 Mei nanti. Dan untuk para teman-teman Tifosi yang mau ikutan, kalian tinggal langsung ke deskripsi, ada linknya. Di sini ada link, kalian tinggal isi form dan join grupnya. Nah, kita akan main di daerah Kemang ya, di lapangan Tribun Mini Soccer, betul namanya? Betul. Nah, itu biayanya hanya 50.000 per orang. Udah include minum, fotografer, sama kalau mau foto sama Bang Dapun juga boleh. Bang Dapun datang loh. Saya kan nggak ikut. Gimana caranya? Oke. Sebelum Mei bisa ikut nggak? Bisa ikut dulu, iya. Bisa ikut. Bisa ikut. Kan semua kita ngomong. Cut nanti. Oke, bisa. Siap. Tapi biaya nambah lagi? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau foto sama Dapun berapa? 100.000 nambah. Naruh di kardus. Naruh di kardus. 2.000. Kayak pengamenku di kotak tua. Iya, betul. Kalau nggak kita siapin kotak amal. Oke, siap. Nah, itu kuotanya ada sekitar untuk 20 orang, makanya kalian cepet-cepetan untuk daftarnya dan ditutup akhir tanggal 5 Mei ya, kita tutup ya. Tanggal 5 Mei. Ini kita naik tanggal berapa masalahnya ya? Ini sebelum Indonesia main tanggal Pasti berapa? sebelum Kamis. Oh iya benar. Siap. Jadi tanggal 1. Oke, siap. Ada sudah 4 hari, jadi kalian duluan lah. Pokoknya ini udah antusiasnya udah banyak kan. Udah 17 orang yang daftar. Terus ngapain? Jadi developer rumah jualan. Jadi lagi. Oke, kita langsung ke pembahasan aja. Tapi kita akan awali dulu dengan Bismillah. Bismillah. Dan setelah itu kita sedikit mereview pertandingan sebelumnya ya, di mana sayang sekali Indonesia harus kalah dari Uzbekistan di babak semifinal kemarin. Ya menurut gua sih memang Uzbekistan secara skill set lebih lengkap dan menurut gua memang layak menang ya, walaupun Indonesia sebenarnya punya chance juga untuk menang. Tapi gua mau tanya Bang Dapon dulu, pertandingan kemarin itu menurut lu bagaimana? Bang. Gila, pertandingan kemarin amat sangat menegangkan ya bagi kubu Indonesia. Iya, benar kita juga live bareng ya. Tiga berempat bareng ya. Betul banget, kita saksikan Uzbekistan memiliki daya juang, daya tahan tubuh, pokoknya daya-daya lainnya tuh lebih dari Indonesia. Kita digempur habis-habisan dan sampai akhirnya jebol lah. Gol pertama itu di menit berapa ya? 68 ya, setelah itu ada angka itu. Itu yang lama nih, ini yang waktu persahabatan ini. Astagfirullah. Ya makanya begitulah. Ya pokoknya nggak mungkin kita nggak nonton karena kita live. Jadi cuma silap-silap dikit. Babak kedua, babak pertama kita mampu menahan dengan baik ya, dimana biasanya Uzbekistan di akhir babak pertama tuh biasanya cetak gol. Nah, menurut lu kemarin apa yang faktor utama yang membuat Indonesia kalah? Nah, itu setelah gol pertama dari Uzbekistan, kita kan terpressure. Mental kita udah ngejebolin susah banget kan. Jebolin Uzbekistan, akhirnya down dan ya permainan tidak bisa berkembang. Walaupun
sempat ada gol yang dianulir karena Rama dan Sananta offside. Offside ya. Ya udah sih, secara permainan Indonesia tidak bisa berkembang aja sih itu. Jadi menurut gua kayak udah nggak bisa berkembang permainan, terus kebobolan di menit 68, akhirnya itulah yang menyebabkan kita kalah telak. Nggak telak-telak amat, akhirnya kita kalah 2-0. Menurut gua karena itu aja sih, dan perbedaan kualitas ternyata terlihat. Lagi golin loh. Nomor 19. Oh, gambar. Iya, gara-gara lu gambar. Padahal cadangan. Golin kan Gimana? Nggak ada Arhan ya? Oh iya. Arhannya juga gol itu, golin. Nah, kalau gue nanya Bang Bara, Berbahaya nih. tadi kan kata Bang Dapon, Indonesia nggak bisa keluar dari pressure dan nggak bisa membangun permainan. Apa menurut lu? Apakah karena defense-nya mereka terlalu bagus, high pressure-nya, sehingga Indonesia susah banget untuk mengalirkan bola ke depan? Menurut lu gimana? Ya, di Indonesia memang kita termasuk permainan yang paling buruk dari sepanjang sejarah Piala Asia U23 ini ya. Permainan Indonesianya, maksudnya dibanding lawan Qatar, lawan Jordan. Oh, yang kemarin lawan Iya, Uzbekistan. Oh iya. ketika lawan Uzbekistan. Terus kemudian di sisi lain tentunya saja Uzbekistan unggul dari sisi individu dan terutama juga dari kepaduan taktik dan juga kolektivitas sebagai tim karena mereka sudah bermain bareng di FC Olimpik ya, ditaruh di satu tim. Udah sangat padu dan lagi-lagi gue bilang kemarin juga sempat gue bilang Uzbekistan adalah tim paling kuat di kompetisi ini. AFC Cup U23 ini. Ditopang lagi Indonesia yang kehilangan Rafael Strike, jadi mengubah pola serangan Indonesia yang tadinya Rafa bermain sebagai false nine yang suka melebar ke kiri, terus defense-nya bagus. Sementara di sini kita harus mengandalkan Ramadan Sananta. Sementara caranya Indonesia harus menang itu kan sebenarnya switch play counter ya. Nah, ketika kita counter itu nggak ada si strike-nya karena Sananta kan dia cuma di tengah, dia seorang predator kotak penalti, paling geser kanan kiri dikit. Dan dia nggak bisa memutus serangan pertama kali Uzbek, nggak ada destroyer di sisi depan atau backnya si Uzbek sangat leluasa untuk build up serangan gitu. Dan ya Indonesia bisa menang dengan keberuntungan yang dimana kemarin sempat kejadian gol Ferrari ya berbau keberuntungan juga, bola seperti itu ya, toto gol bola dari langit dan ternyata offside, begitu udah kebobolan udahlah habis kita. Yaps. Menurut lu gimana aja? Karena terlalu banyak pemain naturalisasi sih. Dia nggak lokal pride. Enggak. Muridnya Bung Cuma jadi murid Bung Toel. Enggak, kalau menurut gue gini, ini ada beberapa hal yang gue baca, ternyata sense of gue udah langsung diomongin sama bokap gue nih. Mau dipiting apa? Coba mau dipiting. Enggak, tapi ini serius sedikit teman-teman. Jadi ada yang gue baca beberapa berita gitu ya. Menurut gue faktor non teknisnya juga ada di sini. Jadi sense of urgency-nya di sebelum menyambut pertandingan lawan Uzbekistan ini juga agak kurang gitu ya. Dinilai agak kurang, tanda kutip ya, arguably agak kurang karena pemain-pemain kita terlihat beberapa gitu ya dari pemberitaan media dan dari media sosial juga gitu bahwa mereka agak terlalu santai juga gitu Bang untuk menghadapi ini. Sebenarnya relax boleh gitu ya, tapi beberapa orang ngelihat ini kayak jadi terlalu santai, jadi mungkin sense of urgency-nya berbeda gitu sama berbeda dari waktu kita lawan Qatar, Australia, Korea Selatan gitu. Jadi ini jadi kayak ada hal yang berbeda gitu karena terlalu santai. Nah itu tadi faktor non teknisnya itu boleh diperdebatkan tuh, itu sangat bisa diperdebatkan. Terus kalau faktor teknisnya menurut gue sih nggak ada Rafael Strike, tadi gue setuju nggak ada destroyer di depan dan itu bikin backnya Uzbekistan leluasa. Dan sebenarnya menurut gua kalau kemarin itu ada kekurangan ya, yang memang kita nggak punya juga ya, pemain pembeda yang bermain di lubang. Kita punya Hapner dan Ivar Jenner di belakang yang bisa ngalirin bola ke depan dengan baik, tapi kita nggak punya pemain tipikal kayak gitu yang ada di lubang. Maksud gua di lubang tuh kayak pemain nomor 10-nya gitu loh Bang. Witan dia mainnya ngelebar kan, terus Sananta juga ya dia emang striker. Nah nggak ada nih pemain yang di belakangnya sebenarnya. Jadi Rivaldo Ferre gitu. Iya, Ferre misalnya ada pemain-pemain tipikal kayak gitu menurut gue. Jadi kayak kita ngeliat banget sih Fazulaev itu tuh bener-bener jadi pemain yang Indonesia ternyata nggak ada nih pemain yang kayak gitunya gitu. Jadi itu sih, itu menurut gue yang jadi pembeda bener-bener secara teknis. Kita nggak punya pemain teknikal yang ada di lubang kayak gitu sih ya. Semoga ini jadi catatan juga ke depannya gitu mungkin di senior. Tapi
ini adalah pelajaran yang sangat berharga sih menurut gua buat timnas kita, buat kita juga sebagai supporter dan sebagai bangsa gitu ya, bahwa ketika kita ngelihat sesuatu yang nggak berjalan sesuai keinginan kita gitu ya, tanda kutip, ya ini kan kita ada dicurangin wasit juga ya, tanda kutip ya, dicurangin wasit, dirugikan sama VAR ya, itu menurut gue jadi pelajaran buat kita ya, kalau emang ada sesuatu yang nggak favor ke kita gini ke depannya ya mungkin emang harus kita kalahinnya ya fair and square aja di lapangan, mau nggak mau gitu. Nah itu sih. Jangan diserang IG pemainnya. Iya benar. Karena ini udah babak bonus kalau gue Iya bilang. benar. Karena ya pemain Uzbekistan walaupun setelah unggul mereka agak guling-guling sedikit drama ya, walaupun ya memang itu namanya prinsip bola lah ya. Tapi tipikal negara-negara Jazirah agak-agak ke Arab, walaupun ini udah rada ke Eropa ya, tapi masih gitu yang gue kesel sih. Ya. Kalian serang IG wasit aja, nggak apa-apa. Asal dan pemain. Sama wasit VAR itu. Ya betul. Nah ini kalau ngomongin wasit, ini kan kemarin wasitnya itu ada Seng Yin Hao ya, wasit asal Cina, dan wasit VAR-nya itu wasit asal Thailand itu si Sukapor sorry. Nah ini memang ada tiga ada tiga hal yang mungkin agak merugikan Indonesia ya. Pertama yang Penaltinya yang gagal Arhan ini ya, yang diselidiki. yang Witan kalau nggak salah. Witan apa Witan Marcel apa? ya? Witan. Witan ya. Witan. Yang Yang di kiri. yang nggak jadi Malah pelanggaran, nggak jadi apa-apa. terus yang gol Sananta dianulir sama yang kartu merah Rido ya. Golnya Ferrari dia nolak. Nah, gol Ferrari dianulir karena si Sananta. Sananta offside. Ya walaupun kalau kita lihat dari sudut yang dipakai kemarin memang kelihatan tumitnya tipis, tapi kalau ada mungkin angle lain kelihatannya enggak. Nah mereka Karena dia nggak ada garis simulasi Iya. 3D-nya. Sementara kamera yang kemarin kita lihat nggak pas di tengah-tengah. Yang dari ketika si Sanantanya offset, kameranya agak ke kanan tuh, agak ke bendera corner. Sementara yang dari kiri, ini agak ke kiri, nggak ada. Sementara simulasi 3D kan emang kameranya nggak di situ, tapi dia kan mensimulasikan dari berbagai angle kan. iya, benar. Jadi bikin garis yang imajiner gitu kan, kalau di liga-liga lain. nah menurut Pak RT Tuh. penampilan wasit kepemimpinan wasit kemarin lu gimana? Apa yang ingin lu sampaikan kepada wasit itu? Silakan lu. Keluarkan udah sampah. Kampung. Cing. Norak lu kayak wasit liga sini aja lu anjing. Tapi gimana ya wasit kemarin juga menurut gue yang kurang ajar wasit VAR sih, itu harus dipertanyakan ya, karena pengadil wasit lapangan yang Rido kartu merah, Apalagi itu ya. ya itu kan dia aja nggak langsung niup fluid bahwa itu pelanggaran gitu. Jadi dia mikir, oh iya Rido tuh nendang ngejauhin bola, bukan ngincer titiknya si Sarip ya. Udah diumumin di toa masjid lah. Katanya dia yang Rizky Ridho. Bukan, niat Rizky Ridho bukan seperti itu. Nah jadi kayak, ayolah, VAR nih stolol itu kah lo? Wah, lo punya mata lihat Ridho. Ayolah, gue udah sebel aja. Karena menurut gue keputusan kontroversialnya adalah mengkartu merah si Rizky Ridho. Iya. Sama mungkin kalau yang Ramadan Sananta ya gue masih terima lah, karena kaki pemain Uzbekistan rapet ya, nggak, kalau Sananta kan udah ngangkang banget tuh kayak pengen nendang kipernya Uzbek. Nah tapi kalau yang red card patut dipertanyakan sama yang nggak jadi dapat pelanggaran gitu, nggak tahu, bingung aja. Apa karena kemarin kita nonton bahasa Vietnam ya? Jadi kita tuh nggak dijelasin gitu, kenapa ini digagalin gitu. Truk tiap. Itulah. Iya setuju, gue juga. Maksudnya untuk yang offside memang offside lah kalau secara yang kita lihat kemarin ya. Tapi untuk yang kartu merah, apa yang diharapkan maksudnya dari pemain yang nendang bola, gerakan nendang bola, apakah lu ngarepin dia kaki langsung ditarik apa gimana sih? Kan itu gerakan natural ya, namanya nendang bola, lu ya ke depan lagi, lu follow through lah bahasanya gitu. Dan pemain Uzbekistan juga ya nyamperin gitu. Jadi Betul. Seorang eksibisionis kan. iya maksudnya fakta bahwa kakinya kena biji bener, itu fakta. Cuman kan harusnya dilihat dari aspek lainnya juga, apakah disengaja atau tidak, atau memang aspeknya intensinya sama aja disengaja sih. Maksudnya ya kan itu bukan emang niatnya dia gitu loh. Gue lihat tuh sih Rido itu pemain yang profesional, sangat tenang, dan mungkin dia bukan karena dia ngincer dan kepancing juga, memang ya gitu aja. Rido udah
nendang, kena titik Sarip lagi. Gini. Iya, sorry. Itu kan karena di slow motion aja dia jadi ada. Iya, ada slow motion antara jadi dia agak- narik kaki. jadi Padahal kelihatan ketika padahal cuma sebentar begitu lu doang. sadar, wah ada yang ngeremuk nih, langsung diangkat. Iya benar. Iya gitu. Ada yang bertahan dalam sama itu mungkin ada yang waktu Arhan pelanggaran di sisi kiri. Arhan sih kalau nggak salah yang dilanggar deh, dijegal ya. di Smackdown lah pokoknya. Di Smackdown itu kan nggak pelanggaran. Terus mungkin sama setelah Rizky Ridho kartu merah, free kick kan. Iya, free kick. Terus bola lepas. Ya ditepis, lah itu. reboundnya ke pemain mereka. Rebound. Nah, mungkin kayaknya itu harus dicek lagi deh. Tapi menurut gua kayak Lu kemarin teriak offset kan nih. ya, kayaknya sih ada offset ya. Gua tadi lihat highlight dikit. Iya, justru Ini harusnya dicek nih. Iya, VAR gitu. justru nggak ngecek gitu ya maksudnya. VAR kan, yang Iya, kurang di ajar. si suka porn itu kan. memang. Iya. Tapi memang ya itulah yang menurut gue sih change the game banget tuh kartu merahnya bikin Indonesia panik dan tambah ke pressure. Makanya Arhan melakukan kesalahan dan jadi gol bunuh diri itu kan. Iya. Padahal di belakangnya sebenarnya nggak ada Nggak ada urgensi. pressure, nggak ada pressure Ada dari tekanan itu. yang unforced error lah Iya, itu harusnya dan ya udah mereka udah hilang fokus dan ya kalah 0-2. Tapi balik lagi skenario awalnya pun tetap kalau wasitnya bener-bener adil ya, itu tetap Indonesia cuma butuh keberuntungan buat bisa menang atau kan nahan sampai adu penalti. Itu doang sih chance kita sebenarnya. Iya, apalagi kemarin Berat banget loh. Uzbekistan 4 kali kena tiang kalau nggak salah, jadi itu menandakan kalau sebenarnya banyak banget serangan yang membahayakan dari Uzbekistan gitu. Benar. Nah, tapi kalau kita melihat walaupun kalah, kira-kira siapa pemain yang bermain paling bagus di pertandingan kemarin? Menurut Bang Dapur siapa? Tadinya mau Hernando tapi akhirnya kebobolan 2 gol. Rizky Ridho bisa nggak sih man of the match ada kartu merah kayak gitu tuh nggak bisa ya. Kalau di rating settingan nggak kartu bisa. merah udah Ya menurut lu aja nggak apa-apa. Kalau menurut lu Rizky Ridho terbaik kemarin, Enggak. Ivar Jenner sih. Kemarin tuh kita nonton bareng terus siapa Bang Reza bilang sebelum merah gue Rizky Ridho, Reza Jenner kan. Jenner, gue kan Hernando, aduh kebobolan, Ridhonya red card, akhirnya Jenner dan tadi gue sempat lihat highlightnya, iya dia memang bisa keluar dari tekanan, Iya kan? keren, memang keren aja keren. Lihat full match gue tadi, ih gila kan. belum lagi walaupun sakit ya. RT. Iya, soalnya tadi siang gue juga di kantor lihat disiarin lagi dia situ. Bangke, Bang. Itu siapa mana? Ini nggak mesti Indonesia kan sebenarnya, MOTM. Oh iya lagi ya. Iya kan, dijebak kan lu produser. Enggak, tapi nggak apa-apa Indonesia tuh. Kalau Uzbeknya siapa? yang pemain CSKA Moskow asli gua. Farzulaev. Gua takut banget sama dia. Lalu, Bang. Iya Farzulaev kalau di match yang kemarin ya. Cuma kalau dari Indonesia ya karena Ridhonya kartu merah ya jadi gue setuju Ivar Zener sih. Karena sebenarnya si Nathan lumayan agak underperform tuh kemarin. Betul. Nathan iya long boleh biasanya ketika lawan Korea lawan Jordan juga kelihatan dan bisa menemukan target. Kemarin kayaknya nggak sama sekali gue lihat sih. Lu siapa aja? Sama gue Ivar Jenner kalau dari Indonesia karena gue lumayan merhatiin. Gue kan suka pemain tengah gitu bang ya, dan gue suka posisi gelandang bertahan itu. Kalau main juga gue senang ada di posisi itu. Jadi gue jadi kayak ngeliatin gitu. Emang dia benar-benar bisa ngeluarin Indonesia dari tekanan walaupun bukan tanpa kesalahan ya. Tapi kalau dari Uzbekistannya sendiri, ya si Farzulaev itu sih. Kalau gue udah no debat lah itu pemain kalau udah megang bola bikin was-was, sumpah dah. Iya. Terus ya udah itu sih. Gue lagi mikir tadi unsung hero-nya ada nggak ya? Enggak sih. 19 itu sih mungkin ya. Ya paling si 19 itu sih. Iya. Oke, kalau gue ya sebenarnya kalau dari Ridho walaupun dia kartu merah sih gue tetap ke Ridho ya karena dia kartu merah juga nggak disengaja, bukan salah dia juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya selain Ridho ya gue Hafner sih karena Hafner ya mendampingi Ridho juga dan dia profesionalitas dan satu dua momen yang dia hampir rendang pemain itu dia gue akuin pasti kesel banget dia sama dia tapi dia masih bisa nahan, jadi gue melihat ya memang beda lah. Kalau aja itu Balotelli, Totti jauh Totti. Kenapa nggak Gattuso aja sih? Jadi biar diinjak, bukan ditendang lagi. asli. Itu kan leher tuh, bang. Gemes gua sama main Uzbek. Tapi sorry gue agak motong dikit. Tapi sebenarnya gue ngelihat penggunaan VAR itu kalau di liga-liga Eropa kan mungkin jadi bisa menghilangkan kontroversi ya. Iya. Walaupun tapi setelah gue lihat di penggunaannya di AFC ini, terus setelah gue ingat-ingat lagi pertandingan-pertandingan
momen-momen sepak bola di Eropa di Champions League sekalipun sebenarnya VAR ini malah bikin kontroversi baru lagi ya. Emang nggak terlepas dari itu gitu karena di belakangnya juga ada manusianya. Ternyata iya malah jadi ngerepotin juga. Tuh, Itu. gue kemarin abis debat sama netizen gitu. Dia bilang katanya SDM Indonesia rendah. Iya, gara-gara itu serang. gue baca tuh. Lo baca? Iya, gue baca tuh. Kalau TikToknya lo lihat nggak orang yang ngomong TikTok? Enggak. Gue kemarin habis stitch videonya dia. Bangsat, kalau yang namanya pertandingan kayak gini, tim lo merasa dirugikan, lo pasti protes anjing. Iya, benar. Pasti protes, mau nyerang IG wasit, ketua FIFA atau PSSI, pasti diserang anjing. Bukan berarti SDM rendah, tolol. Gemes aja gue dikatain negeri kita bego katanya. Iya, panas-panasin. Ya udah oke. Ini ya udahlah kita ikhlaskan kekalahan kemarin. Maksudnya memang Udah cukup puas sih. cukup puas dan Uzbekistan menurut gue juga layak menang dan layak juara sih di AFC U23 musim di tahun ini lah ya. Kayak lawan Jepang juga mereka bisa menang walaupun kayaknya nggak clean sheet karena sejauh ini masih clean sheet juga ya. Itu masih luar biasa sih menurut gua. Kipernya juga bagus, pertahanan mereka sangat rapat intinya. Dan kita sebagai tim yang satu langkah lagi seperti gambar Bang Bara nih, satu langkah lagi menuju impian. Walaupun kita udah pernah lolos di tahun 1958. Ini akan mengulang lagi untuk selanjutnya setelah berapa tahun itu namanya akan melawan Irak di perebutan juara 3, posisi 3 sorry. Nah ini sebelum kita ke pertandingan gua akan bacain dulu beberapa hasil pertandingan Irak di AFC U23 sejauh ini ya. Mereka tergabung di grup C bersama Saudi Arabia, Tajikistan dan Thailand. Hanya satu kali kalah, tapi kalahnya adalah melawan tim bebuyutan kita yaitu Thailand. Yang surprisingly bisa menang 0-2. Nah, betul. Di pertandingan pertama itu bahkan ya. Terus ketika lawan Tajikistan mereka langsung balik gas 2-4. Setelah itu lawan Saudi Arabia 1-2 dan di perempat final kemarin melawan Vietnam tim buyutan kita juga 1-0 dan terakhir mereka kalah sama Jepang 2-0. Nah, oke, menurut Bang Bara apakah coba next dulu. Nggak ada lagi. Starting terbaik. Oh, ini langsung ya. Oke. Menurut Bang Bara apakah Irak yang sejauh ini mungkin lu sedikit riset lebih baik daripada Indonesia kira-kira? Karena di AFC U23 di seniornya kita kalah ya. Ini apakah bisa balas dendam gitu? Enggak sih, gue ngelihat Irak ini lumayan tim yang bisa banget dikalahkan sama Indonesia karena mereka kebobolan sangat banyak. 7 atau 8 gol dia udah kebobolan di kompetisi ini, di mana itu suatu hal yang penting buat kita bahwa ternyata emang pertahanan Irak tidak sekuat tim-tim yang kita hadapi sebelumnya. Kita sudah melawan Australia, sudah melawan Korea bahkan melawan raja tuan rumah ya kayak gitu. Gue ngeliat ini, gue seneng kalau kita ketemu Irak di perebutan juara 3 besok. Ya, memang ini bukan tim yang terlalu kuat kalau gue bilang, ini tim yang cukup biasa aja. Dia memang jalurnya lumayan enteng kalau dibanding Indonesia. Memang kejutannya ketika dia mengalahkan finalis yang edisi sebelumnya ya, Arab Saudi ya. Di situ mungkin dia dapat momentum comeback setelah kalah sama Thailand, dia bisa menang langsung 2 kali. Gue cukup optimis melawan di sini, tapi sayangnya Irak itu pemain paling bahaya dengan assist dan top skornya itu si Ali Jassim bermain di winger kirinya Irak, di mana itu titik kelemahan kita. Di mana karena kita ada Fajar dan juga Rio Fahmi. Itu gue deg-degannya di situ aja sih. Ali Jassim ini bagaimana cara memberhentikannya? Apakah Sintayong berani buat men-switch misalnya Hapner jadi di kanan buat khusus main marking ini orang. Karena selain itu sisanya sih cukup biasa-biasa aja. Pemain ya ada beberapa main di luar negeri dan juga Iqbal Zidane kan nggak boleh dilepas sama si Utrecht ya. Jadi si Ali Jassim ini sudah main di senior juga. Jadi paling berbahayanya sih gue ngeliat dia kalau dia udah dijaga. PR kita terakhir hanya adalah guling-gulingannya pemain Jazirah Arab. Kemarin lawan Jepang juga udah begitu. Dari sebelum 10 menit awal itu udah ada yang kayak lu main baru 7 menit udah kayak main menit 80 terus kehajar gitu. Habis fun football. Kalau menurut Bang Dapon gimana Irak sejauh ini yang lu lihat sebelum kita ke Indonesia ya?
Irak biasa aja lah. Biasa aja ya. Singkat. Padat dan Karena jelas. 8 gol terus nothing special aja sih gua lihat permainan Irak. Oke. Soalnya kemarin gua baru banget lihat Irak lawan Jepang. Jepang lawan Irak. Ya, sama aja lah. Terus kayak bisa lah ini. Bisa. Balik live kan Permainannya pas banget mirip. sampai rumah pas kick off Iya, tuh mulai. Jepang, jadi emang nonton juga gue. Cuma mirip Jordan mungkin ya. Enggak sih, ya dia lebih tatag. Apa tuh bahasa lebih kuat mungkin daripada Serang tuh. bahasa Sunda gak sih? Nggak tahu lah. Pokoknya dia kayak cuman lebih unggul sedikit aja dari para pemain Jordan atau Qatar untuk bodinya. Sisanya sih ya goblok-goblok aja. Pasti banyak ruang, banyak celah yang bisa di counter oleh timnas kita. Dan ada yang bilang di Indonesia kemarin sengaja kalah supaya nanti menang lawan Irak, lolosnya kan ketemu Argentina. Mourinho. Itu bener banget tuh. Siap. Ya udah, mungkin sekarang kita ke Indonesia nih, Bang Dapon. Kita akan kehilangan Rizky Ridho ya karena kartu merah, tapi strike akan balik. Strike balik. Oke. Nah, menurut lu starting yang ideal melawan Irak besok seperti Oke. apa? Nah ini menarik ya. Tadi gua habis berpikir kan sisa Komang nih di back untuk menggantikan Rizky Ridho. Tapi tengah ya? Di back tengah. Tapi gua lebih memilih untuk memainkan Nathan Jo Aon di Kiri. di kiri. Enggak lah. Di kanan dong. Karena Sebagai dia yang menjaga si adjusting pasen di itu. tengah. Bukan, 3 back. 3 back. Oh, karena backnya. dia jadi Back, back. terus Nathannya dijadikan back. CB kanan. CB kanan, entah kanan atau tengah. Kemudian posisi yang ditinggalkan Nathan itu diisi oleh Marcelino. Nah, posisi yang ditinggalkan Marcelino itu diisi oleh Jim Kelly. Jen Kelly. Jen Kelly Sawyer itu kan Marcelino kan sekarang ditaruh di wing kan Iya, dalam di kiri. gelaran turnamen ini. Ya tuh entah di kanan entah di kiri switch terus selama si Witan. Ya tengahnya yang ditinggalkan oleh Nathan diisi Marcelino. Sisanya Gitu sih. sama seperti yang sebelumnya, berarti kiper Hernando, terus kanannya Nathan, tengahnya si Hafner atau si Ferrari. Ferrari aja. Ferrari Hafner tetap di aja. kiri ya. Nanti Komang lu cadangin. Komang itu dicadangin. Aja dong. Padahal dia terlalu indah loh. Kasar. Terlalu indah. Tapi kadang Komang juga sering lucu sih. Itu Komeng. Komeng gitu ya. Tapi karena komeng emang. Iya, Dia panggilannya Komeng. kalau Komeng, kalau dia Ahai berarti. Tapi ya bisa juga formasi ya kayak biasanya lah. Nathan di tengah, ya Komang masuk, tapi tolong banyakin lemparan ke dalam. Karena Iya. dia Iya, ini dua-duanya Nah, kan sejauh ini sih iya. ya. Betul. paling nggak gitu aja sih. Kirinya Arhan, kanannya si apa nih? Fajar atau Rio? Fajar. Fajar. Oke, sisanya sama ya kayak. Kalau Ja, lu ada yang beda atau enggak? Gua malah mikir yang ada di posisi kanan itu bisa dengan 3 back tadi ya. Malah si Nathan yang menurut gue bisa dikorbanin. Jadi, Buat ditarik ke maksudnya? belakang. Jadi Nathan yang jadi back central back kanannya. Ya sama kayak ini dong tadi. Kan Enggak tadi lu. Bener itu. Nathan CB kanan. Oh ya Allah. Nathan CB kanan. Terus yang ada di posisinya, tapi sebenarnya gue menarik juga yang di depannya Nathan. Sebenarnya si Bagas tuh ada nggak sih Bang? Ada di kanan. Sebenarnya itu bisa gue rasa bisa sih itu dicoba gitu. Kalau gue sebenarnya penasaran aja sih, karena gue beberapa kali nonton Liga 1 dan sebenarnya permainannya dia oke gitu, speednya juga dapet, ada dan cukup berani berduel gitu. Cuman gue nggak tahu pertimbangannya Sintayong apa untuk nggak main dia. Nah gue ngelihatnya itu sih. Dan tapi sebenarnya gue lebih berharap kalau dari sisi depannya itu gue nggak ngelihat Irak ini sebenarnya technically gift juga ya di turnamen ini, nggak juga. Tapi kalau misalnya memang agak buntu deadlock, mungkin yang harus agak dirubah tuh sebenarnya jadi ada pemain yang ada di belakang striker sih. Menurut gue Marcelino yang bisa ditaruh situ. Ya gue nggak tahu lah nanti pergerakan formasinya kayak gimana, siapa yang nge-cover posisi mana. Tapi Marcelino jadi ditaruh di belakang striker gitu. Dan gue rasa itu jadi posisi dia yang
Harusnya dia natural juga sih bisa di situ gitu dengan atribut yang dia punya kalau gue. Iya, tapi masalahnya nanti si Jenner akan berjuang sendirian tuh atau mungkin di backup dengan dari lini belakang. Dari lini belakang, iya, jadi inverted-invertedan ala lah, gitulah pokoknya lah. Gitu. Atau sebenarnya dari wingbacknya yang jadi ke tengah kalau emang mau main kayak gitu ketika lagi defense. Gitu sih gua. Bang Bara? Perbedaannya gitu. Gue sih percaya sama SCE, cuma kalau dari gue pribadi itu tadi kanannya tolong please di reinforce antara tadi Nathan ditaruh kanan atau gue kalau di versi gue pribadi Hapnernya ditukar di kanan biar Komang di kiri, Ferrari di tengah karena kita kasih Ali Jassim ini cutback dia ke dalam itu kena di kaki kuatnya Hapner kaki kiri ya. Jadi itu bisa menjadi small detail yang mungkin bisa matters di besok. Kanannya teliti juga antara Rio Fahmi yang gua rasa lebih kuat defensive attribute dibanding si Fajar. Kayak gitu aja sih. Sisanya ya kita bermain seperti Indonesia seperti biasanya. Cuma sisi kanannya tolong nih Ali Jassim di stop. Itu aja sih. Ali Jassim lagi-lagi Ali Jassim dia udah berapa gol berarti? 3 apa 4 gitu. Jadi Rio Fahmi ya? Yang lu gak mau kalau lu menurut Bagas gimana bang? Gue penasaran aja sih penilaian lu pribadi. Gue terlalu resiko ketika pemainnya udah gak dimainin dari awal dia bisa langsung muncul menjadi penentu yang dibutuhkan tim. Gue sih susah melihat pelatih bisa kayak gitu ya. Biasanya pasti masangnya pemain yang udah siap secara mental dan fisik. Match fitnessnya juga dapet ya. Lagi ini udah yang sangat menentukan untuk satu langkah. Nah, ini kan Soalnya kita ini ya, sorry ini kepotong. Soalnya kita kan pernah mainin Shane Patina melawan Australia kan ternyata nggak perform amat. Iya. Karena dia udah dia baru datang kan soalnya itu kan. Tapi dari fase grup dia udah datang. Cuman kan nggak latihan nggak main kalau itu kan nemenin ibunya kan. Iya. Lagi sakit. Nah, ini mungkin terakhir nih mungkin ke Bang Dapon dulu berarti ya. Harus Indonesia atau Sintayong harus melakukan apa untuk benar-benar mengunci peringkat ketiga ini? Kalau kita berkaca dari pertandingan kemarin nih, untuk evaluasi apa yang harus diterapkan di pertandingan ini? Bang Bara dulu. Lagi punya, ya dulu Bang Bara. Indonesia supaya menghemat trip ke Afrika ya, gue rasa mendingan kunci sekarang menang lawan Irak dibanding kalah nanti playoff dulu kan buat ke Olimpiade. Bang, tapi katanya playoff-nya di Perancis bang. Oh gitu? Langsung. Nggak mau gitu. Tanggal 5, pokoknya belasan Mei kalau nggak salah ya. Oh gitu. Katanya langsung, tapi gue nggak tahu. Ya bisa jadi nih, biar pada jalan-jalan lah ke Perancis. Sekalian biar nggak bolak-balik. Katanya gitu bang. Tapi kan mereka juga eventually ke Prancis juga kalau lolos kan, jadi sama aja lah. Mana ada pemain bola pikirannya kayak kita gini? Iya kali Ya kan lu inian di strip kan? Iya, cuman kan Ini Iraknya sepele, nggak ada pemain yang siapa tuh di senior yang badannya gede banget yang sangat merepotkan. Iya, Rizky kalah nggak ada yang begitu. Iya, paling nggak di sisi depannya Irak nggak seperti itulah. Jadi tapi Ridho juga nggak main, tapi Ferrari juga badannya oke sih. Iya kurang sih Ferrari. Coba gimana Ferrari? Tapi kurang sih Ferrari. Badannya Iya, nggak sekeker Ridho sih emang. Ya itu aja udah reinforce sisi kanan pertahanan kita. Itu yang harus dilakukan Sintayong. Sisanya kita dengan bermain normal bisa menang kalau Irak. Kalau gue mungkin sedikit dulu intinya kalau gue sih ya lebih tenang dan fokus dalam build up karena kemarin ketika di high pressing bola ke Hernando bolanya nggak ada yang nyampe sama sekali. Bahkan kadang yang menit terakhir ya selalu dipotong lagi oleh pemain Uzbekistan nggak nyampe setengah lapangan pun menurut gue. Itu yang harusnya diperbaiki dan ketika musuh melakukan kan Indonesia biasanya bolanya ke wing gitu pasti kan musuh narrow compact. Nah itu harus cepat-cepat melakukan switch play seperti yang di awal Bang Bara bilang. Switch play-nya tuh harus cepat ketika mereka mengecil kan pasti ada beberapa sudut jauhnya ditinggalkan kosong. Nah itu positioning pemain yang terima bola juga harus tepat gitu. Harus ya pertama nggak boleh offset dan kedua juga jangan sampai terlalu dekat atau terlalu jauh juga. Itulah fungsinya Rafa besok. Iya, Rafa strike atau mungkin kalau dari kiri ke kanan misalnya Nathan di kiri kanan ya itu si Rio Fahmi atau siapa atau Jen Kelly itu kan lumayan tuh. Itu harus bisa dengan baik sih. Oh ya, kalau gua Indonesia tinggal ubah mindset aja yang lo lawan tuh bukan Irak. Lu tuh Jordan. Oh Jordan. Oh iya. Kalau kamu aja nggak bisa main bola gitu mindset aja. emang semua dengan mindset. Jordan, percayalah.
Irak nggak semenakutkan itu. Kayaknya dia beruntung aja, jinnya kuat kali ya. Atau nyogok ke FIFA biar dia nggak pulang cepet untuk perang. Nggak, dia Irak duitnya kurang. Kalau Qatar, Uzbek masih bisa lah. Nah udah intinya sih mungkin itu bermain seperti melawan Jordan, Korea. Nggak juga sih. Kayaknya menurutku pertandingan terbaik ada di melawan Jordan sih. Itu kayak udah luwes aja, kayak udah nothing tulus. Udah mentalnya udah luar biasa udah. Witan kesurupan apa bisa kayak gitu kan? Bisa passing 1-2 tengah. Sebelum kasih Leo. Pokoknya sih itu sih kalau dari gua semua para pemain Small details ya. semuanya ubah mindset. Jadi Gue sedikit aja. Kalau menurut gue sih yang karena itu lagi bahasa evaluasi, transisi dari bertahan ke menyerang harus dipercepat aja sih. Maksudnya lu harus siap capek aja sih, karena kemarin kalau gue lihat gue nggak tahu ya apa instruksi dari Sintayong apa, tapi kayak gue ngeliat Sananta, Sadil lagi si Witan ataupun Lino tuh kayak agak takut untuk cepet-cepet minta bola ke tengah. Ya gue ngerti mungkin akan di-press lagi, tapi ya itu sih, lu turun dulu, ada yang turun, ada yang lari. Nah ya kemarin gue nggak ngeliat transisi yang kayak gitu sih. Udah lambat dan supportnya telat. Supportnya telat, ya itu mungkin ya harus siap capek aja sih besok. Emang sakit sih bakalan mainnya, cuman ya butuh gitu nyari poin dulu kan. Tapi ya Bang, yang lo omongin itu terjadi lawan Jordan. Jadi kayak ya udah lu tinggal main lawan Jordan. Iya. transisinya. Iya, gue setuju. Bahkan lawan Korea juga sebenarnya pemain kita lebih cepat untuk nge-cover ruangnya itu loh. Itu yang gue ngeliat kemarin lawan Uzbek kok kayak. Nah, gue tuh kemarin kenapa kita pilih mindset lawan Jordan? Kayaknya kalau lawan Korea kayaknya kemarin banyak ini loh. Agak faktor lain juga yang menolong kita ya istilahnya. Koreanya kecolongan backnya dan kita lumayan diuntungkan sama VAR juga. Terus soalnya kemarin waktu kita lawan Korea itu serangan balik kan habis. Koreanya serangan balik. Kita udah Padahal kita lagi udah unggul, main 11 lawan 10 malah bisa kebobol. Kayak jadi kayaknya lebih disiplin lawan Jordan gitu. Iya. Dan misalnya ini juga evaluasi mungkin ya, kalau karena tadi bahas Korea ya, misalnya Indonesia udah unggul 1 gol terus udah di babak kedua, mungkin di menit 60-70 gua rasa sih enggak ya kayak gitu juga, maksudnya STY ketika lagi pegang bola jangan atau lagi lemparan ke dalam atau corner jangan terlalu komit untuk terlalu banyak pemain. Itu gol yang Korea gol kedua itu kan dari proses corner yang gagal diantisipasi, terus langsung kiper lempar ke depan kan ya. Itu ya ternyata Indonesia dalam proses transisi bertahan ke belakangnya juga belum cukup baik gitu. Jadi menurut gua harus seperti Conte lah ya. Conte kalau udah leading 1 gol misalnya udah sangat urgent dan menit-menit terakhir tuh udah benar-benar mereka fokus defense banget gitu. Maksudnya tetap menyerang tapi nggak terlalu komit gitu dalam menyerangnya gitu. Oke, ini pertandingan melawan Irak akan bermain hari Kamis jam 10:30 malam ya. Jadi mungkin ya kita belum tahu, seperti akan sulit untuk kita live lagi karena besoknya masih kerja. Dan ini bermainnya di stadion kesayangan Indonesia lagi, tetap di Abdullah bin Khalifa. Ini Indonesia dikasih main situ ya. Punyanya jadi kandang Aldo Hail ya, kalau punya klub Aldo Hail. Oh iya, bagus. Ya jadi cuma sekali doang tuan Qatar main di si Jassim bin apa gitu, pokoknya beda yang beda itu doang. Setelahnya main di situ terus. Jadi ya semoga masih ada tuah keberuntungan walaupun win rate kita udah 100%. Di pertandingan besok bisa menang lah. Kalau prediksi skor kira-kira berapa, Bang? 3-0. 0-3 berarti ya? 3-0 timnas. Oke, lu bro, Bang Ora? 2-0. 2-0, oke. Lu? 2-0 gua. Oke, gua juga 0-2 sih. Menang Indonesia dan Amin. Amin ya? Amin. Olimpiade kami datang. Olimpiade kami datang, Menur. Siap-siap. Argentina sama siapa lagi segrupnya? Argentina, Ukraina, satu lagi siapa gitu lupa gua. Ya pokoknya Argentina kemungkinan ya pemain yang muda gua tahu. Senegal ya? Enggak tahu. Pokoknya gua Afrika tim. Iya. Senegal. Ya Valentin Carboni mungkin, terus backnya Milan Pellegrino itu masih muda juga kan. Ya pemain seniornya mungkin ya Panggil Lautaro, Messi silakan ya. Kita mau rematch Emiliano Martinez juga kalau Martinez. Panggil lah tuh. Tapi di supporter jangan tuman. Maksudnya ini lolos Olimpiade pertama kali lagi setelah tahun 58, lu nggak usah ngarep match dia. Gue setuju. Gue bahkan nggak lolos grup juga nggak apa-apa. Iya. Ini jadi belajar nih. Belajar banget sebenarnya. Belajar dan ya pengalaman juga pastinya, apalagi targetnya kan bertahap gitu ya. Timnas di bawah Pak Erick Thohir, dan
kabar baiknya kita langsung juga udah mendatangkan meresmikan Martin Paes dan 2 pemain lagi Calvin Verdong sama James Raven udah mulai proses naturalisasi ya. Jadi kita doakan semoga lancar dan bisa membela Indonesia secepatnya. Oke. Good. Kalau gitu kita akhiri episode kali ini. Terima kasih Bang Gapon, Bang Bara dan Reza sudah berbincang. Dan Tifosi juga thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap episode baru. Sekali lagi kita ingetin kita bakal ngadain mini soccer tanggal 10. Silahkan klik link di deskripsi. Terus jangan lupa juga saweranya kalau kalian ingin mensupport kita. Follow juga Instagram dan TikTok di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate dan ada game seru juga di sana. Sekali lagi kita pamit. See you on another episode. Bye. Forza Garuda!